Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alexander Bima. Di video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol santai mengenai pengantar intelijen bisnis, tapi yang memenuhi seluruh makna tentang satu topik tersebut di dunia bisnis modern. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, kok ada bisnis yang maju pesat sementara yang lain stuck aja di tempat? Atau kenapa ada perusahaan yang bisa tahu kapan launching produk baru atau kapan harus diskon besar-besaran, yang tahu momen bagi peluang untuk profit dalam bisnis mereka? Nah, salah satu jawabannya ada di intelijen bisnis ini. Itu. Yang pertama, kita bahas dulu apa itu intelijen bisnis. Secara sederhana, intelijen bisnis atau biasa disebut business intelligence atau BI adalah proses mengubah data menjadi informasi. Lalu, informasi itu menjadi wawasan yang bisa digunakan oleh sebuah pemangku kepentingan, seseorang pemangku kepentingan atau organisasi, digunakan untuk mengambil keputusan dalam rangka strategi untuk merancang bisnis mereka. Kalau kita bayangkan, BI itu kayak GPS lah ya buat bisnis, kayak penunjuk arah buat bisnis. Tanpa bisnis intelligence, bisnis itu ibarat jalan di malam hari tuh tanpa lampu. Bisa jalan sih, tapi ya rawan nyasar gitu. Yang poin pertama yang kita akan bahas, mengapa intelijen bisnis itu penting. Dalam zaman di serba digital sekarang ini, hampir semua itu aktivitas kita meninggalkan jejak data ya. Data pelanggan, data transaksi, data kompetitor, bahkan data dari semua media sosial. Tapi data itu gak ada artinya kalau misalkan kita tidak olah. Nah, intelijen bisnis itu penting karena ada beberapa poin. Yang pertama, membantu bisnis memahami perilaku pelanggan. Yang kedua, kita bisa membaca tren pasar dan kebutuhan konsumen, kira-kira yang sedang ramai di masyarakat itu apa. Yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan berbasis fakta. Itu, jadi kita bisa sesuai dengan data yang kita miliki, yang sudah kita kaji sebelumnya, kita bisa memutuskan untuk melangkah kemana gitu. Yang terakhir adalah mencegah risiko dan kerugian bisnis. Jadi kita bisa memperkecil kemungkinan untuk kita mengalami kerugian. Gitu. Contoh simpelnya, bayangin, taruhlah ada warung kopi atau kedai kopi. Mereka pakai metode dalam bisnis intelijen ini, dan tahu ternyata pembelian es kopi lagi meningkat drastis setiap hari Jumat sore misalnya. Apa yang mereka lakukan? Itu mereka siapin promo setiap hari Jumat, terus mereka adain ya inovasi-inovasi lah di setiap hari Jumat, mereka ngadain live music misalnya, atau ada inovasi-inovasi lainnya yang membuat banyak masyarakat lebih tertarik di hari Jumat sore itu. Biasanya ya, hasilnya apa? Omsetnya naik, profit bertambah, pelanggan jadi loyal, pelanggan jadi semakin banyak. Ya itulah kekuatan bisnis intelligence itu sendiri ya, secara mungkin sederhana. Yang kedua, kita ada proses intelijen bisnis, ada prosesnya juga gitu. Bisnis intelligence itu nggak terjadi begitu aja. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, kita perlu proses untuk pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, bisa dari laporan keuangan, bisa dari data penjualan, bisa jadi survei, atau bahkan komentar di media sosial. Nah, sering kan kita lihat sekarang Reels atau di IG atau TikTok, itu banyak kan kita selain bisa lihat kontennya tuh kita pasti penasaran sama isi komen-komennya, gitu. Jadi kita bisa jadiin data-data itu sebagai acuan kita untuk melanjutkan strategi bisnis kita, gitu. Yang kedua, pembersihan dan integrasi data. Biasanya biasanya tuh data mentah banyak tapi nggak rapi. Tuh contoh, ada yang ganda, ada yang kosong, ada yang formatnya beda-beda. Data ini perlu dibersihin dan disatukan jadi lebih terstruktur. Yang ketiga, pengolahan data dan analisis. Setelah data siap, barulah dilakukan analisis. Bisa
pakai metode statistik, bisa visualisasi atau analitik prediktif misalnya. Contohnya, menggunakan dashboard interaktif untuk memantau kinerja penjualan secara real time, secara live. Yang keempat, ada proses di penyajian informasi. Hasil analisis ini lalu disajikan dalam bentuk laporan atau visualisasi yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan itu nanti atau pemangku kepentingan itu, baik organisasi atau individu. Itu yang nggak semua orang paham angka sih, tapi semua orang paham gambar dan grafik. Jadi jika hasil laporan itu mudah dipahami akan memudahkan pemangku kepentingan untuk mendefinisikan dari data tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan bisnis intelligence di dunia nyata. Contoh nyatanya banyak banget sih kalau misalkan kita lihat dalam kegiatan kita sehari-hari itu. Yang pertama kita ambil contoh di Tokopedia atau Shopee ya. Ini lebih di e-commerce misalnya. Mereka memakai bisnis intelligence untuk mengatur sistem rekomendasi produk gitu. Misalnya kita di Tokopedia atau di Shopee lebih sering nyari barang-barang contoh otomotif, kita misalnya punya hobi otomotif atau kita punya hobi untuk beli pakaian misalnya. Jadi setiap kita buka Shopee atau Tokopedia atau e-commerce yang lainnya, biasanya dari algoritma itu membantu si aplikasi untuk sering memunculkan yang sering kita buka biasanya gitu. Lalu yang kedua ada Gojek pakai business intelligence untuk memantau pola penggunaan layanan mereka. Itu yang ketiga ada perusahaan retail ya seperti Indomaret, Alfamart, mereka memakai business intelligence itu untuk memutuskan stok produk di setiap cabang misalnya. Jadi mereka bisa memantau juga stoknya dari seluruh cabang seperti apa, lalu trennya seperti apa. Jadi mereka bisa merencanakan produk-produk atau permintaan barang yang akan diadakan misalnya di hari yang akan datang atau di bulan yang akan datang gitu ya. Lalu contoh kecil yang relatable buat kita, pernah nggak sih belanja online, lalu besoknya muncul iklan produk yang sama di media sosial? Ya itu tadi yang kita bahas di Tokopedia atau Shopee ya. Itu bukan kebetulan, itu hasil penerapan dari business intelligence gitu. Biasanya kita buka-buka di Tokped atau Shopee, lagi lihat-lihat sepatu misalnya. Ntar habis itu buka Instagram atau buka TikTok. Pasti yang kebuka sepatu lagi kayak gitu. Selalu relate karena koneksi di alamat email misalnya, di nama juga banyak sih variabelnya gitu. Selanjutnya ada kita bahas di tools dan teknologi business intelligence ya. Untuk menjalankan business intelligence, berbagai tools banyak yang bisa digunakan. Antara lain yang pertama ada Microsoft Power Business Intelligence atau Microsoft Power BI ya, cocok buat visualisasi dan laporan interaktif misalnya. Lalu ada Tableau, kuat di visualisasi data, itu kelebihannya. Lalu ada Google Data Studio, itu gratis dan mudah digunakan. Lalu yang terakhir ada ClickSense, SAPBI, bahkan Excel juga bisa berperan sebagai alat BI gitu. Tapi ingat toolsnya itu ya cuman alat sebenarnya. Yang penting itu mindset. Mindset kita tuh harus mampu nih membaca data sebagai cerita bukan sekedar angka. Jadi kita juga perlu punya kemampuan dalam diri kita untuk menganalisa kira-kira dengan data ini, tren ini itu seperti apa rasionya, kira-kira kalau di aplikasikan ke dalam bisnis kita misalnya itu seperti apa kayak gitu. Lalu selanjutnya ada tantangan pasti ya dan peluang di era digital. Bisnis intelligence memang powerful, memang kuat ya, tapi ada tantangannya juga. Yang pertama, misalnya data yang terlalu banyak atau big data. Jadi kita bisa dibikin bingung sama data-data itu kalau nggak tahu cara ngolahnya, gitu kan. Jadi belum data-data yang belum terstruktur, jadi kita perlu banget ngerapiin satu persatu. Jadi kita bisa sebelum bisa menganalisa kita perlu buat data itu jadi data terstruktur dulu gitu. Yang kedua ada butuh sumber daya manusia yang paham analisis data gitu. Terus yang ketiga ada privasi kita dan keamanan data juga harus dijaga. Itu bisa digunakan sebagai penyelewengan ya bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab biasanya gitu. Tapi di balik itu semua peluangnya sih luar biasa ya. Yang pasti yang pertama bisnis bisa bertumbuh lebih cepat yang pasti. Terus yang kedua, pelayanan pelanggan itu lebih personal. Jadi kita kok ini
Instagram tahu aja sih, gue lagi suka nyari-nyari sepatu misalnya, atau gue lagi buka TikTok kok tahu-tahu aja sih gue lagi suka otomotif, lagi nyari-nyari variasi buat motor gue nih misalnya gitu. Keputusan bisnis jadi lebih tepat juga ya pasti. Oke, jadi singkat cerita nih, intelijen bisnis itu bukan cuma urusan data scientist atau analitas buat perusahaan besar misalnya. Kita sebagai mahasiswa atau calon profesional atau bahkan entrepreneur itu perlu memahami bisnis intelligence juga bisa membuat keputusan yang cerdas di dunia nyata sih sebenarnya. Semoga penjelasan saya ini bisa membuka wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini tentunya tentang pentingnya intelijen bisnis di dunia sekarang ini bagi kita yang khususnya ingin menjalankan bisnis ya. Gitu. Jangan takut sama data karena data itu sahabat kita di dunia bisnis sebenarnya. Oke, mungkin kurang lebih secara singkat sudah saya sampaikan. Semoga dapat berguna bagi teman-teman semua yang sedang mencari cara untuk mengembangkan dirinya atau mengembangkan bisnisnya ya. Oke, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan lain ya. Bye-bye.